So, kabar bagusnya emas melanjutkan rally bahkan sudah tembus ke level 3.100 kembali. Tapi kabar buruknya, dolar juga mulai rebound. Kira-kira apa yang akan terjadi berikutnya? Apakah ini akan menghambat kenaikan emas atau justru dolar akan turun seiring dengan penurunan yang terjadi di pasar obligasi? Kita lihat ulasan berikut ini. Ya, setidaknya pergerakan yang kemarin sempat kita singgung apakah resisten akan ditembus atau tidak, kita lihat di sini buktinya ternyata dia tertahan ya, terhambat kemudian ditutupnya di bawah trendline teman-teman. Berarti yang terjadi waktu sempat terjadi kenaikan ke 4,485 itu dianggap sebagai false breakout ya, atau sinyal palsu dari kenaikan. Nah, sekarang tinggal pertanyaannya adalah mengingat dengan penurunan yang terjadi atau pembukaan di bawah garis, apakah ini berarti menandakan dia akan kembali turun atau justru yang terjadi adalah siap-siap untuk ngegas kembali ke atas dan akhirnya kita dapatkan kenaikan berlanjut gitu ya. Nah, satu sisi kalau secara teori begini, setelah terjadinya rebound ataupun kenaikan yang sempat terjadi penembusan ini, sinyal palsu biasanya tidak terlalu kuat. Artinya kalau terjadi seperti ini dan penutupannya tetap di bawah garis, berarti yang harusnya akan terjadi adalah berikutnya terjadi penurunan. Jadi ini yang akan kita gunakan. Otomatis kalau memang terjadi penurunan, ya satu sisi mungkin kita anggap ini wave A-nya yang terjadi pada grafik ataupun ya yang tertera pada grafik ini ya, US Treasury Yield. Kita hitung seperti ini. Berarti ini adalah A dan kemudian kita akan tunggu terkait dengan wave B-nya. Bisa saja penurunan tersebut sampai ke titik ini. Kemudian nantinya akan terjadi kenaikan sebagai wave C. Dan mungkin juga ini akan memberikan indikasi bahwa penurunan ini hanya bersifat sementara. Karena begitu wave A sudah naik dan tembus di atas garis trendline ini, berarti ada kemungkinan potensi berikutnya entah 1 atau 2 hari kemudian atau bahkan minggu depan baru kita akan lihat kenaikan wave C. Ini pun dengan catatan jika penurunan betul-betul confirm tertahan di level ini. Ya, artinya tidak lebih rendah dari sisi wave kelimanya. Oke, sementara waktu kita abaikan, tapi yang jelas harapannya ini masih tetap berlaku ya. Ini masih tetap berlaku walaupun dia sempat tembus tapi kemudian dia tembus lagi ke atas. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, apakah kita akan dapatkan penurunan lebih lanjut atau justru nantinya akan memberikan harapan baru inverted head and shoulder. Nah, ini yang saya khawatirkan berikutnya. Tapi untuk sementara waktu kita lihat saja dengan data CPI nanti malam. Oke, sementara dari US dollarnya, kalau teman-teman perhatikan ternyata dia turun ya. Turunnya persis dengan apa yang kita duga, tapi tidak lebih rendah dari wave kelima. Jadi saya ambil saja titik wave kelima di sini. Dan inilah wave A, kemudian wave B, dan nanti kita akan mengharapkan wave C. Itulah sebabnya kenapa dolar ditutup dengan doji candle, kemudian hari ini bisa saja mengalami kenaikan. Tapi dengan catatan, kenaikan ini mungkin akan seiring berjalan dengan kenaikan yang terjadi pada pasar emas. Itu pun dengan catatan kalau ternyata data inflasi nanti malam relatif lebih rendah daripada ekspektasi. Nah, mengingat dengan kondisi dolar yang agak sedikit rebound, walaupun dengan demikian pagi ini dia terlihat melemah kembali teman-teman. Jadi pada dasarnya inilah yang membuat kenapa pound sterling kelihatannya dengan sangat mudah mengalami rebound ataupun kenaikan kembali dan mendekati trendline 1.2880-an. Apakah ini akan berarti tanda-tanda untuk reversal bullish? Kemarin kita mengharapkan itu ya teman-teman, karena memang terjadi penurunan di area atau di bawah area 61,8, tapi ternyata dia rebound, kita asumsikan dia juga ngetes kembali dan ada harapan untuk tembus di atas area zona merah ini. Tapi coba perhatikan, kalau saya gunakan area yang sama, kemudian saya fokus dengan area ini teman-teman, maka yang sedang kita perhatikan sebetulnya adalah retest resisten, kemudian dengan pola yang terukur, pola yang terbentuk di sisi kiri, yang kita lihat di sini yang sudah mengalami kenaikan, justru saat ini terjadi penurunan. Jadi kalau misalkan lihat seperti ini, sebetulnya inilah indikasi untuk terjadi penurunan kembali. Itulah sebabnya kalau kita gunakan trend channel, maka yang kita lihat adalah ini adalah sebagai bearish flag atau potensi bearish flag. Oleh karena itu saya tetap mengincar sell di sini. Ditambah lagi dukungannya adalah dari grafik daily yang menunjukkan candlestick kemarin sebetulnya ada rejection di zona MA200. Walaupun sayangnya nih pembukaan hari ini sebetulnya di atas MA200 ya. Nah, tapi pada dasarnya karena kita juga menganut sistem dari sisi teknikalnya seperti ini, di mana bullish candle atau bearish candle-nya itu sama sekali belum tembus level resisten paling puncak, sehingga untuk saat ini masih 50-50 ya. Tapi kalau kita jabarkan selanjutnya, maka seharusnya yang kita lihat adalah ini masih dalam sisi pull up sebelum akhirnya dia lanjutkan penurunan. Nah, otomatis disitulah yang membuat kami berpikir bahwa ini masih tetap dalam tekanan turun, dan juga terutamanya adalah kita menantikan MA200 kembali tembus. So, sell masih tetap diperkenankan kecuali kalau misalkan
ternyata terjadi perubahan yaitu yang signifikan kalau kenaikannya terjadi di atas 1.3020. Jadi selama range-nya masih tetap bertahan di 1.2920 atau 2950, saya rasa itu hanya false breakout dan mungkin juga yang terjadi nantinya akan seperti demikian. Nah, ini yang kemungkinan akan terjadi. Jadi yang kemungkinan yang tentunya masih dinantikan adalah nasib dari atau potensi dari bearish flag tersebut. Crude oil, kita lihat di sini dari candlestick daily menunjukkan bullish candle, bahkan ditutup dengan rebound yang sangat meyakinkan setelah sentuh level 55. Satu sisi level 55 kita anggap sebagai support yang kuat ya, karena dari beberapa hari terakhir saya sempat mencantumkan area 55 sampai 57 lah level support psikologis dan kelihatan di sini tidak tembus. Oke. Kemudian ditutup dengan bullish candle lebih tinggi. Berarti target berikutnya, proyeksi untuk kenaikan ataupun rebound sebetulnya adalah target dari area ini secara historical. Dan itu kalau kita tarik ke tekanan berarti equal atau seimbang dengan 61,8% di area 65 dan tentunya 50% di area 63. Nah, cuman kalau misalkan berdasarkan apa yang terjadi sebelumnya, maka saya berpatokan seperti ini teman-teman. Nah, dengan demikian ini adalah pull up sebelum akhirnya dia ditekan turun. Jadi meskipun candlestick ditutup dengan bullish, saya tidak yakin bahwa dia akan naik cukup banyak. Mengingat data IAE tadi malam justru menunjukkan tingkat konsumsi yang masih lemah, walaupun ya kategorinya kalau dianggap dengan compare bulan yang sebelumnya atau minggu sebelumnya itu relatif lebih rendah ya. Nah, dengan nasib yang mungkin juga imbang dengan pasar aset berisiko, soal itu pasar saham, harusnya kita akan mendapatkan kenaikan. Tapi dengan koreksi yang terjadi, saya berharap akan terjadi penurunan karena ini area yang masih tetap sangat kuat. Sehingga yang kita harapkan berikutnya adalah dia biarkan dulu swing low atau penurunan. Dan itu berarti akan mengincar kembali zona 59 atau minimum di 60.50-an. Setelah itu baru kita harapkan kalau memang ternyata tidak terjadi penurunan lebih lanjut di bawah 59, ya kita boleh berharap dia mulai tembus ke atas dan berarti punya harapan sebagai pola yang disebut sebagai inverse headed shoulder. Ini ingat ya, posisinya akan seperti ini. Nah, berarti kita butuh penurunan lebih dulu. Tapi pada dasarnya karena berita fundamentalnya masih cenderung negatif, termasuk masih dibayangi oleh kemungkinan perang tarif antara AS dan China, saya merasa ini adalah kemungkinan kenaikan yang false ataupun yang bisa dibilang hanya bersifat sementara. Jadi sell masih tetap diperkenankan kecuali terjadi perubahan yaitu saat dia tembus 61,8 di area 65. Selama dia tidak tembus 65, maka saya beranggapan ini adalah kenaikan hanya temporary atau sementara. Lalu kemudian kita lihat dari gold yang ternyata mengalami rebound dan kenaikan yang efektif ya. Karena kemarin kita sempat singgung terkait dengan double bottom dan itu yang terjadi. Tembus neckline 3022, lanjutkan kenaikan dan sekarang ini yang kita gunakan sebagai support psikologis adalah area 3022 yang kemarin. Ya, yang kemarin sebagai neckline itu kita gunakan sebagai support psikologis. Selama tidak terjadi penurunan di bawah ini, berarti harusnya arahnya tetap mengalami kenaikan. Ya, cuman di sini kan karena kita terhambat atau terhenti sedikit di zona orange, yaitu area yang ada di kisaran 3122 sampai 3155, terbukti dengan kenaikan tertahan di 3132, berarti ya kita harapkan ada penurunan lebih dulu sampai 3088 dan setelah itu dia mulai kenaikan. Atau yang paling ekstrim adalah penurunan kembali sampai ke zona hijau, tapi tidak diharapkan penurunan, tapi justru dia akan sangat-sangat besar peluangnya untuk kembali rebound. Satu sisi teman-teman ada yang cukup menarik dari grafik daily yang mungkin saya jelaskan singkat di sini, ada pengulangan atau potensi pengulangan pola yang terjadi di sisi periode September-November 2024 dengan pola yang nampak sekali sekarang ini terjadi. Oke, menurut ke belakang kalau kita lihat dari sini, ini kita anggap seimbang atau sama dengan pola yang terjadi di sisi sini. Kemudian terjadi koreksi. Anda bisa lihat di situ koreksinya, ini pun sama terjadi koreksi. Kemudian terjadi spike ataupun kenaikan lebih tinggi, dan itu pula yang terjadi di sisi kanan. Ya, dan terakhir terjadi koreksi yang sangat-sangat dalam, dan itu pula yang terjadi kemarin sampai ke 2956. Dan akhirnya berujung kepada kenaikan. Dan Anda bisa lihat di sini kenaikan tersebut cukup worth it ya. Sehingga sekarang ini bisa dibilang cukup seimbang dengan apa yang terjadi di sisi kanan ini. Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat dari perimbangannya, maka yang terjadi berikutnya adalah pertimbangan saya di bagian ini teman-teman. Berarti kalau begitu agak sulit untuk mengharapkan dia naik di atas 3167 yang artinya kemungkinan akan dicoba dalam bentuk reversal ataupun bahkan koreksi, tapi tidak diharapkan koreksi tersebut terlalu tajam. Artinya lagi kalau misalkan saya anggap kondisi ini yang akan sesuai,
maka yang akan kita dapatkan adalah koreksi sebelum nantinya dia dapatkan kenaikan lebih lanjut dan tembus level 3.200. Itu pun dengan catatan trigger pertama yang akan bisa dimanfaatkan adalah trigger dari data CPI nanti malam. Dan terakhir kalau lihat dari H1, intinya sih kalau kita perhatikan dari trend channel jelas dia sudah tembus di situ. Kemudian kalau kita perhatikan dari double bottom juga sudah tembus di neckline 3022. Berarti konsepnya kalau lihat dari pola pergerakannya jelas ini adalah uptrend yang bisa dibilang wujud baru dari uptrend ya. Kalau sebelumnya dalam uptrend dari elliott wave di situ, dan ini setelah mulai koreksi kita akan dapatkan lagi kembali dalam elliott wave yang mungkin saja ini sudah selesai wave kelima, atau Anda bisa saja menganggap wave besarnya ini adalah wave 3 sebelum nantinya kita dapatkan wave 5. So buy masih lebih preferable, masih lebih recommended selama dia tidak tembus di bawah 0%. Berarti target buy yang baru sebetulnya adalah 3100. Sementara kalau misalkan dia terjadi penurunan pun sebenarnya yang paling ideal adalah di zona merah ini sebelum nantinya didorong kenaikan dan itu akan menguji kembali ke level all time high 3167.